Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is it going, everyone? I hope we are all right. In this occasion, we are going to learn about the use of there is and there are. Nah, gimana kabarnya semua? Ibu harap kita semua berada dalam kondisi yang sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai penggunaan there is and there are. So, let's check it out. Now look at the following pictures. Nah, coba sekarang lihat dulu gambarnya ya. The first is there is an apple. The second one is there are apples. There is and there are used to describe something. Nah, there is dan there are itu digunakan untuk menggambarkan sesuatu. Kira-kira apa ya artinya dalam bahasa Indonesia? Artinya adalah ada. Jadi, if we look at the previous picture, kalau kita lihat gambar sebelumnya, there is an apple and there are apples. Dua-duanya berarti ada apel, ya. Tapi apa sih bedanya? Okay, here we are. There is used plus singular noun, ya. Masih ingat gak di minggu kemarin kalian belajar mengenai singular noun and plural noun ya. Singular noun itu adalah kata benda which show just one thing, yang menunjukkan hanya satu benda saja ya, atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah tunggal. Biasanya diawali dengan kata atau artikel e dan an ya. Okay, look at the pictures. There is a boy. There is a book. There is an apple. There is a car. And there is a woman. Jadi penggunaan there is ini digunakan hanya untuk satu benda. There is a boy itu artinya adalah seorang anak laki-laki. There is a book itu artinya adalah sebuah buku. There is an apple itu juga artinya sebuah apel dan selanjutnya. Now look at the next. Kita lihat ya yang penggunaan there are. Here we can see that there are is used plus plural noun. Di sini digunakan dengan kata benda jamak ya. Kata benda jamak di sini adalah kata yang lebih daripada satu. For example, there are 2 oranges, there are 3 people, there are 5 glasses, there are 6 women, and there are 4 girls. Nah, di contohnya juga there are 2 oranges itu artinya adalah ada 2 jeruk. Kemudian juga there are 3 people, ada 3 orang. And next there are 5 glasses itu artinya ada 5 gelas ya, dan seterusnya. So you have to use there is plus singular noun and there are plus plural noun. Jadi there is itu harus dipakai atau diikuti oleh kata benda yang tunggal, dan there are itu selalu diikuti oleh kata benda yang jamak atau lebih daripada satu. Jangan lupa jika kata bendanya lebih daripada satu, maka di belakang kata bendanya itu harus ditambahkan s atau is ya. Contohnya tadi there are 2 oranges, itu kan kalau misalnya satu itu orange saja, penulisannya orange tanpa s. Tapi kalau misalnya lebih daripada satu, jangan lupa gunakan s di belakangnya. 2 oranges, 5 glasses ya, 4 girls. Nah, di sini ada 3 kalimat yang menggunakan there is dan there are. Ada 3 pola ya. Yang pertama pola yang positif, yang kedua yang negatif, dan yang ketiga ketika ingin membuat sebuah pertanyaan. Ketika kalian ingin menggunakan atau membuat kalimat positif, maka gunakanlah there is atau there are itu sebelum kata bendanya ya. Atau penggunaan is dan are itu disimpan setelah kata there. Contohnya there is a table. Kalau tablenya satu ya, ada sebuah
meja. Kemudian there are 2 desks, ada 2 meja. Itu juga ya. Lihat, itu juga sama. Kemudian kalau kalian ingin bilang tidak ada sebuah meja, tidak ada seekor kucing, atau tidak ada 2 ekor burung, maka you just need to put not. Kalian hanya harus menambahkan not di mana? Nah, setelah to be. Apa itu to be? To be di sini adalah ini dia, ini yang kita sebut dengan to be. Is atau are. Jadi kalau mau bilang tidak ada, maka tambahkan not setelah to be. Ya. Tapi kalau kalian mau nanya, adakah sebuah bangku, adakah sebuah kursi, adakah 2 orang siswa? Nah, maka kalian hanya harus meletakkan to be-nya di awal kalimat, ya. Dan lihat, here there is a question mark. Di sini juga ada question mark atau tanda tanya. Artinya if there is a question mark, kalau ada tanda tanya, you should make the sentence in question. Kalian harus membuat kalimatnya dalam bentuk pertanyaan, ya. Jadi kalau mau nanya, tinggal isnya kedepanin saja. Is there a table? Are there any desks? Ya, seperti itu. Dan untuk jawabannya, jika iya, you just need to say yes, there is. Kalau enggak, no, there isn't. Kalau jamak, you just say yes, there are. Kalau enggak, no, there aren't. Okay, move. Okay, look at here. I have 7 sentences. Ya, di sini ada 7 kalimat. And with its blank, dengan kekosongan kata, ya. Di sini ada kekosongan kata yang harus kalian isi dengan is atau are. Ayo coba isi dulu. Oke, betul ya. Untuk yang number 1 kita lihat, there is a kite. Kenapa a kite? Karena di sini ada artikel a yang menunjukkan sebuah. Kite itu apa? Ada yang tahu? Ya, betul ya, layangan. Jadi ada sebuah layangan. Jadi untuk yang number 1 itu there is. Untuk yang nomor 2 itu ada 2 cats. Kira-kira is apa are? Oh, very good. Jawabannya adalah are, ya. Untuk yang ketiga ada kata 3 pencils. 3 pensil. Berarti is apa are? Oke, are, ya. Oke, next number 4. There titik-titik an orange. Ada kata an, sebuah. Ya, berarti is apa are? Oke, is. Untuk number 5. Oke, very good, are. 6 juga are, and 7 is. Ya. Next. Di sini ada beberapa kata yang memang tidak bisa dihitung dan ada juga kata yang bisa dihitung. Kata apa sajakah itu? Kita lihat ya. Yang maksud bisa dihitung adalah you can count it. Kalian bisa menghitungnya. 1 apel, 2 apel, 3 apel. Itu adalah countable noun atau kata benda yang bisa dihitung. Tapi kalau uncountable noun itu berarti sudah jelas tidak bisa dihitung. Seperti apa? Susu itu tidak bisa dihitung. Kalau kalian mau menghitung itu pasti a glass or a bottle. Jadi gelasnya segelas susu, a bottle of milk, 3 glasses of coffee, for example like that, ya. 3 gelas kopi. Jadi yang kalian hitung adalah gelasnya. Kopinya sendiri, milknya itu sendiri, itu tidak bisa dihitung. Nah, jika kalian mau bilang ada misalnya uang di atas meja, maka yang kalian harus gunakan adalah penggunaan there is. Jadi untuk uncountable noun, ya, untuk kata benda yang tidak bisa dihitung itu harus menggunakan there is. Nah, here I have the list of uncountable nouns. Di sini Miss punya list, ya, atau daftar dari kata benda yang tidak bisa dihitung. For example, bread. Di sini ada roti, ada cereal, cheese, flour, jam, juice, meat, milk, rice, and so on and so forth. Di sini ada roti, kemudian juga flour, tepung, ada susu, ya, dan yang lainnya. Daftar kata benda ini tidak bisa dihitung, ya. Jadi kalau kalian mau bilang
ada banyak gula di kopi saya, maka kalian harus bilang there is much sugar in my coffee ya. Kenapa? Karena sugar itu termasuk tidak bisa dihitung. Kalian salah kalau kalian menulisnya there are many sugar. Itu salah ya, karena sugar tidak bisa dihitung. Okay everyone, I think that's all for now. Thank you very much for watching and see you again in my next video. Assalamualaikum.